Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih terkait menjaga lisan, menjaga pembicaraan kita, ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al qalbul qasi, rawahu Tirmidzi. Ini Rasulullah masih terus mengingatkan kita agar lidah ini dikurangin ngomongnya, ya. Kata Rasulullah gini, la tuksirul kalam, jangan perbanyak omongan, bi ghairi dzikrillah, dengan tidak zikir kepada Allah. Artinya omongan boleh, tapi omongan tentang zikir, omongan tentang Allah, nah itu boleh. Jadi kalau kita bicaralah banyak tentang Allah, mempromosikan Allah, mengingat Allah, menganjurkan kepada Allah, itu boleh. Tapi kalau ngomong yang lainnya, kata Rasulullah, la tuksir, jangan diperbanyak. La tuksir, la tuksirul kalam. Apa itu kalam? Kalau dalam bahasa Arab diistilahkan al-kalam, innal kalam la fil fuad. Ucapan itu sebetulnya di hati. Gitu. Ucapan itu sebetulnya di hati. Fa innama ju'ilal lisan, gitu kan? Innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Lisan ini dibikin untuk mengekspresikan apa yang ada di hati. Jadi ungkapan itu sebetulnya di dalam hati. Jadi kalau kita banyak ngomongnya tidak ada gunanya, itu hati kita ya seperti itu sebetulnya. Kalau kita ngomongnya baik, hati kita juga baik. Kalau bahasa kita itu apa ya? Teko, air tidak akan mengeluarkan kecuali yang ada di teko, gitu. Isinya teh, keluarnya teh. Isinya kopi, keluarnya kopi. Nah, itu persis sekali. Innal kalama la fil fuad fa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Jadi ungkapan itu sebetulnya di hati. Lisan mengekspresikan hatinya. Fuad itu hati. Maka ketika kita ngomongnya kesana kemari, bahkan penuh kebencian, senangnya menghasut,
Itu hati kita itu seperti itu. Ya, ya, innal kalam la fil fuad. La-nya di situ penguat, la fil fuad. Bukan panjang. Bukan la, bukan, tapi la fil fuad. Jadi sebetulnya yang tersirat ataupun yang terucap dalam lisan ini ya cerminan dari hati. Dalil menunjukkan hatinya seperti itu. Orang kok senangnya ngomongin orang kok senangnya benci, orang kok senangnya menghasut, ya? Itu hatinya memang begitu. Tapi kalau orang senangnya memuji Allah, orang senangnya mempromosikan Allah, mengajak ke Allah, itu hatinya ya Allah di dalamnya, begitu. Kemudian Rasulullah menganjurkan gini, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Maka sesungguhnya banyak ngomong selain zikir kepada Allah itu adalah qaswatun, tanda dari kerasnya hati atau dapat mengeraskan hati. Jadi orang banyak ngomong itu hatinya ya tambah keras, bukan tambah lumer, bukan tambah lunak. Orang banyak ngomong itu ya ciri-ciri hatinya keras kalau memang omongannya itu tidak ada dengan Allahnya. Boleh banyak ngomong, yang diomongkan harus tentang Allah, gitu. Kalau banyak tapi ya ngalor ngidul, bahkan membuat kebencian di antara manusia, menghasut sana sini, itulah cerminan hati. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inna ab'adan nasi minallah, sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah yaitu al-qalbul qasi, yaitu hati yang keras. Hati yang keras itu jauh dari Allah. Ya, karena Allah itu kan di hati. Loh, kalau hatinya keras, dan keras itu karena banyak ngomong yang bukan karena Allah, ya sudah, Allah jauh dari dia. Makanya beberapa orang soleh itu menghindar dari manusia biar tidak banyak ngomong. Itu banyak ngomong, udah dia menghindar. Bukan berarti benci manusia, bukan berarti tidak suka sama manusia, tapi dia biar mengurangin omongan dengan manusia, yaitu omongan-omongan yang tidak baik, bahkan justru mungkin bisa menyakiti manusia, gitu kan. Ini omongan sepele, tapi menurut kita nggak apa-apa, menurut orang lain menyinggung, bisa saja terjadi, akhirnya sakit hati orang, gitu ya. Ini harus dihindari. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari omongan-omongan yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah.
Kata Rasulullah begini, siapa yang Allah jaga dirinya dari kejelekan apa yang ada di antara dua rahangnya, rahang ini ya, berarti lisan, dua rahangnya. Ini rahang kita kan. Rahang itu bukan ini. Rahang tuh atas bawah ya? Yang bawah ya. Iya, atas bawah. Rahang atas, rahang bawah. Iya, betul. Rahang atas. Nah, orang yang dijaga oleh Allah dari kejelekan apa yang di antara dua rahang, yaitu lisannya, berarti kan? Orang yang dijaga oleh Allah dari kejelekan lisannya dan dari kejelekan antara dua kakinya. Apa yang di antara dua kaki itu? Kemaluan. Pasti masuk surga. Artinya kalau orang, kemarin kan dalam hadis yang sebelumnya, siapa yang ingin saya jamin, kata Rasulullah, masuk surga, maka berjanjilah untuk menjamin agar menjaga lisan dan kemaluannya. Ini dikuatkan lagi, siapa yang Allah jaga dari kejelekan lisannya dan kejelekan kemaluannya, maka pasti masuk surga. Iya. Jadi setiap anggota tubuh kita itu berzina. Mata berzina dengan penglihatan yang tidak-tidak. Kuping berzina dengan mendengar yang tidak-tidak. Gitu kan? Tangan berzina dengan mukul yang bukan atau mengambil yang bukan haknya. Demikian juga lisan berzina dengan ngomong yang dilarang, berghiba, mengadu domba. Nah, itu zinanya lisan. Kemaluan juga gitu. Kemaluan itu berzina ketika diletakkan bukan pada yang dihalalkan. Itu. Kalau dia diletakkan pada hal yang diharamkan, maka dia berzina. Gitu. Maka kata Rasulullah, fa inna fi bud'i ahadikum shadaqah, bahwa kemaluanmu itu bisa bersedekah. Kemaluanmu itu bisa bersedekah. Sahabat bertanya, mosok kemaluan bersedekah ya? Gimana gitu? Kata Rasulullah begini, seandainya kemaluan kamu diletakkan pada yang diharamkan, kira-kira dosa enggak? Dosa kan? Maka bila itu diletakkan pada yang dihalalkan, maka menjadi sedekah. Wah, itu hebatnya itu Islam. Jadi kita berhubungan dengan istri yang halal ya, itu Allah nilai sebagai sedekah. Jangan hanya sekedar nafsu, nafsu doang. Enggak, itu sedekah. Itu ibadah itu. ibadah. Masya Allah. Jadi setiap anggota tubuh kita ini ada sisi kebaikan dan ada sisi kejelekan. Bagaimana kita mengelolanya, memanfaatkannya. Bila untuk kebaikan jadi sedekah, jadi ibadah. Bila untuk yang dilarang, maka berdosa. Hadis terakhir hari ini. Wa an Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah,
man najah. Ini hebat nih pertanyaannya sahabat kepada Rasulullah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man najatu?" Apa itu kesuksesan? Wah, pertanyaannya kan keren. Sukses itu apa ya Rasulullah? Keselamatan itu apa? Orang biar selamat, biar sukses itu bagaimana? Itu pertanyaan yang simpel tapi berbobot itu kan. Qala, maka Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanak, gitu kan, tahanlah lidahmu. Jadi kalau ingin selamat, ingin sukses, amsik itu kalau bahasa Arabnya artinya pegang lidahmu, artinya kendalikan lidahmu. Orang yang bisa mengendalikan lidah sukses dan selamat dalam semua hal. Orang yang pinter adalah orang yang bisa mengelola lidahnya untuk hal-hal kebaikan. Makanya ada ilmunya kan, ilmu mengelola lidah ini apa? Bukan ilmu modern itu loh, retorika. Nah, retorika itu sebetulnya dalam rangka pengelolaan lidah, ya. Tapi retorika itu umum, ilmu yang digunakan untuk umum, bisa untuk diplomasi, bisa untuk promosi, bisa untuk nipu orang juga. Retorika itu, ya. Tapi ilmunya ilmu yang umum, dia ilmu yang universal sebetulnya. Bagaimana menggunakannya? Tapi di sini Rasulullah menekankan, kendalikan lidahmu. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Jangan banyak ngomong. Kalau retorika harus banyak ngomong. Harus banyak ngomong. Tapi kalau di sini enggak. Retorika digunakan untuk zikir, mengenalkan Allah. Retorika digunakan untuk kebaikan. Nggak bisa ngomong baik, mendingan nggak usah berretorika. Begitu. Ya. Pertama itu, kalau ingin selamat dan sukses. Yang kedua, wal yasa'ka baituka, luaskan rumahmu. Wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu itu memperluas dirimu. Dalam arti rumah ini sempit dan luasnya itu tergantung kita. Apa luasnya? Bagaimana meluaskan rumah? Apakah rumah yang sudah kecil kita bongkar, kita luaskan? Kagak begitu maksudnya. Apakah rumah yang tadinya tipe 21 dijadiin tipe 45? Enggak. Rumahnya tetap itu. Tapi bagaimana meluaskannya? Dengan cara zikir, sholat di dalamnya, baca Quran di dalamnya. Maka kalau sholat sunnah sebaiknya di rumah, ya.
Kalau sholat sunnah sebaiknya di rumah. Baca Quran juga di rumah. Di masjid ya boleh, tapi jangan sama sekali nggak baca Quran di rumah. Sholat juga gitu. Sholat sunnah di masjid boleh, baik. Tapi jangan sampai tidak sholat di rumah. Zikir di masjid, oke, baik. Karena tempat paling baik di masjid. Tapi rumah kita jangan sampai tidak untuk zikir. Maka hendaknya setiap kita punya musola dalam rumahnya. Ada kan para sahabat atau ada sahabat yang mengundang Rasulullah, itu hanya ingin biar Rasulullah sholat di rumahnya, kemudian dia jadikan setelah itu bekasnya Rasulullah sholat untuk musola dia. Oh itu. Jadi diundang, ya Rasulullah, tolong sholatlah di sini karena saya akan menjadikan bekas sholatmu ini sebagai musola yang saya akan sholat di dalam rumah itu. Seperti itu. Jadi kalau bisa ada di rumah itu tempat musola, tempat sholat yang memang kita khususkan. Dan itu menjadi tangga kita menuju Allah. Lah iya. Di masjid ini tangga menuju Allah. Jangan sampai di rumah tidak ada. Itulah yang dinamakan mihrab. Jadi mihrab itu jangan hanya di masjid saja. Di rumah kita kalau bisa ada mihrabnya, ya. Di rumah buat mihrab. Jadi cara meluaskan rumah dengan zikir, baca Quran, sholat, ya, di dalam rumah itu. Dan dijadikan untuk yang baik-baik. Kalau dalam rumah itu jangan maksiat, ya. Itu hindari, pokoknya dihindari. Maka rumahmu akan luas itu, nyaman. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, menangislah atas kesalahanmu. Jadi memang disuruh sama Rasulullah untuk menangis atas kesalahan. Bahkan kata Rasulullah juga, air yang keluar atau air tetesan dari mata yang keluar karena menangisi dosa-dosa, itulah yang akan memadamkan api neraka. Itu kan? Darah yang tercucur dalam medan perang memperjuangkan agama Allah, itu juga yang akan memadamkan neraka. Jadi ini 3 nih. Pertama, kendalikan dan jaga lisan. Yang kedua, rumah kita harus diperluas. Bagaimana cara ngeluasin? Gunakan untuk sholat, gunakan untuk zikir, gunakan untuk baca Quran, dan ketaatan yang lain. Yang ketiga, menangislah karena kesalahan. Jadi kalau habis dosa itu jangan bangga, malah habis berdosa cerita-cerita, pamer. Itu namanya mujahir. Hati-hati, mujahir, bukan mujair. Mujahir itu artinya orang kalau habis berdosa cerita-cerita dan bangga
Mujahir. Kalau muhajir, Mubadzir itu orang yang bukan muhajir. kalau muhajir orang yang hijrah. Oh, muhajir. Ya, beda kan? Ya muhajirin. Mujahir makanannya akang. Ya kan? Mujahir itu artinya orang yang menjaharkan, menceritakan dosa yang dia lakukan dengan bangga. Itu ancamannya jauh dari taubat. Yang akhlak itu. Ya. Itu ancamannya jauh dari taubat. Jauh dari tobat. Iya, bisa nggak bertobat dia. Kenapa? Lawang maksiat kok dia omong-omongin, disiar-siarkan, akhirnya mengundang orang lain ngikutin kan? Lah kalau kita lagi maksiat, suatu saat kita itu jatuh dalam terjerumus, mestinya kita itu tutupin, malu kan? Malu. Ini malah dicerita-ceritakan. Harusnya kata Rasulullah nangis, malu, nangis, minta ampunan sama Allah. Ya Allah, kok saya ternyata terperosok lagi, saya masih jatuh lagi dalam dosa ini. Minta ampun, meskipun nanti berbuat lagi, minta ampun lagi, gitu. Jangan malah dibangga-banggakan, dicerita-ceritakan, gitu ya. Ini 3. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi orang kalau ingin selamat, ingin sukses, 3. Jaga lisannya, kendalikan lisannya. Yang kedua, rumahnya diperluas. Bukan renov, gedein rumah. Maksudnya rumah diperluas itu orang masuk ke rumah tuh tenang, nyaman gitu kan. Karena apa? Untuk sholat. Itu kan. Makanya kata Rasulullah, jangan kau robohkan rumahmu. Bagaimana merobohkan rumah? Tidak pernah untuk sholat. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan baca Quran. Gitu. Jadi memperluas rumah itu bukan harus renov. Rumah boleh tipe 1, tapi kita luas, senang, ya kan, nyaman di dalamnya. Wabki ala khati'atika, dan nangis dan tangisilah dirimu karena melakukan kesalahan. Masya Allah. Semoga kita bisa menjaga ini dan mengamalkan 3 resep kunci sukses ya, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.